Tidak tidak harus siap untuk minggu ini, tapi minggu depan kalian harus sudah siap untuk 3D Max-nya. Kemudian untuk versi 3D Max-nya saya tidak memberi patokan harus 2022 yang terbaru. Tapi yang penting adalah 3D Max-nya itu sesuai dengan hardware kalian. Jadi kalian boleh mau versi 2019 nggak apa-apa, 2016 juga nggak apa-apa ya. Cuman kan apa namanya, sesuaikan dengan hardware kalian. Karena ini kita akan gunakan sampai mid exam nanti, ya. Oke. Nah, kita kenalan dulu dengan 3D Max ya. Jadi nggak ada target banyak ya. Jadi kita kenalan dulu dengan 3D Max, dan 3D Max ini benar-benar program yang sangat bertolak belakang dengan AutoCAD. Jadi AutoCAD itu kan kita di dogma ya bahwa untuk menggambar di AutoCAD itu kita harus presisi karena gambar itu adalah gambar kerja. Sebentar ya. Oke. Jadi ini adalah 3D Max ya. 3D Max itu adalah salah satu dari program untuk 3D modeling. Jadi 3D modeling di sini artinya tidak hanya digunakan oleh arsitek interior, tapi juga oleh animator dan sebagainya. Dan 3D Max ini adalah salah satu juga untuk rendering. Salah satu, karena choice untuk rendering dan 3D model itu banyak. Salah satunya 3D model adalah yang di AutoCAD yang kita pelajari kemarin 3 pertemuan. Nah, kalian akan saya berikan satu dasar ya, satu dasar di mana dasar ini akan membantu kalian seandainya kalian menemukan atau menggunakan program lain, program 3D model maupun program rendering lain. Karena saya merasakan sendiri pada waktu kita punya dasar yang kuat di 2 dimensi AutoCAD, di 3 dimensi AutoCAD, dan kemudian kita juga kuat di dasarnya dari konsep rendering di 3D Max, maka pada waktu saya mempelajari program-program yang lain itu jauh lebih powerful, lebih cepat daripada yang sama sekali belajarnya dari nol. Begitu. Oke. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih 3D Max? Jadi kalian perhatikan ya, tampilan 3D Max sangat berbeda dengan AutoCAD. Di 3D Max itu view-nya dibagi menjadi 4, ada dari atas, ini depan ya, ini dari samping, terus kemudian ini dari perspektif. Kemudian di sini juga ada grid ya. Di grid ini malah kalau saya bekerja di 3D Max, gridnya saya sebentar. Maaf. Oke, gridnya tuh biasanya kita off. Jadi untuk off grid itu kalian ketik G. Jadi G itu on off grid. Pindah ya. Jadi pindahnya itu klik kiri, gridnya di G gitu ya. Jadi kalau ketik G lagi maka ini on lagi. G. Nah, seperti ini. Kemudian untuk create modeling itu letaknya di sebelah kanan ya. Jadi letaknya di sebelah kanan, namanya comment panel. Jadi sebelah kanan ini ada yang namanya comment panel. Di comment panel ini ada geometri. Ini ada create. Nah, create itu geometri itu 3D, objek-objek standar 3D, dan lighting, nanti kita akan belajar lighting, kamera, material, dan sebagainya. Kemudian ada modify. Jadi ada create dan ada modify. Ini yang sering kita gunakan nantinya. Nah, ini namanya comment panel. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian di cara menggambar, ya cara menggambar. Ini ya, kita klik. Nah, misalkan box ya, box, klik kiri, tahan, lepas, mouse-nya digeser ke atas, kemudian klik kiri lagi. Nah, untuk mengakhiri perintah di 3D Max itu nggak ada enter, tapi escape. Ya, jadi berbeda dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD kan harus enter, kalau escape nanti perintahnya batal. Nah, kalau di 3D Max justru escape untuk mengakhiri sebuah perintah.
Oke, saya ulang lagi ya. Undo create. Oke. Pilih box, create geometry box ya. Oke. Perspektif ya. Klik kiri, tahan. Jadi klik kiri, tahan mouse-nya. Lepas, geser ke atas, klik kiri. Setelah itu untuk mengakhiri escape. Ya. Nah, kemudian untuk klik kiri ini untuk scroll, zoom in, zoom out, sama ya dengan AutoCAD, zoom in, zoom out. Kemudian tekan klik kiri, ini geser-geser gitu ya untuk mengubah posisinya. Kemudian untuk memutar, kalau di AutoCAD kan tekan shift ya, tekan shift kemudian tekan scroll. Kalau di sini tekan alt ya, di keyboard itu tekan alt, klik kiri di tengah scroll ini ya, klik kiri, kemudian klik kiri tahan, nanti ini akan bergeser. Nah, ini akan bergeser. Seperti itu. Ya. Ya. Zoom in, zoom out. Ini yang scroll tengah ya, ini end. Kemudian tekan alt, tekan scroll tengah, nanti ini bisa bergeser. Oke, nanti kalian bisa coba-coba ngawur-ngawur begitu. Nah, kemudian perhatikan sebelah kanan bawah. Jadi sebelah kanan bawah. Ya, sebelah kanan bawah ya. Nah, ini ada ya, ini sih sama ya. Ya, kemudian ini ada zoom seluruh view. Kemudian ini extend semua. Nah, ini juga sebelah kanan paling bawah. Ini bisa satu view atau klik lagi 4 view. Jadi satu view atau 4 view. Seperti itu. Kemudian escape. Nah, ini kalau untuk mengaktifkan ya, ini kan ada view-nya kalau kalian lihat ini kan visual style-nya adalah shading ya, shading. Jadi ini kalian bisa tekan F3 untuk on off-nya shading. Jadi ini F3, pindah sini F3, pindah sini F3, pindah sini. Kalau F3 lagi ya dia akan jadi wireframe. Jadi on off-nya itu F3. Kalau ditambahin F4, maka garis-garis pinggirnya ini akan terlihat. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat ya. Set. Yuk, nah kita coba ini box. Yuk, nah kita coba ini box ya. Ini spare. Kemudian silinder. Klik kiri, geser, lepas, geser ke atas. Kemudian ada torus. Torus itu donat ya. Kemudian cone saya letakkan di depan sini. Lepas, geser ke atas mouse-nya, klik kiri tahan, kemudian geser. Nah, kemudian geosphere, tube, lepas. Nah, ini semacam kayak pipa, piramid. Ini saya geser gini. Teapot. Jadi kita bisa langsung bikin teapot di sini. Ya. Kemudian text plus. Nah, kalau ini baru. Kalau di versi-versi lama text plusnya belum ada. Text plusnya letaknya di di mana itu di 2D shape ya. Tapi ini udah ada di sini ya. Oke, tapi ini saya delete aja, anggap aja yang versi lama. Jadi ini yang standar. Jadi kalian bisa lihat ini adalah objek-objek standar yang kalian bisa latihan nantinya untuk mengenal dan membiasakan cara penggunaan tools-tool yang ada di 3D Max ya. Oke. Kemudian setelah ini saya ajarin yang namanya selection. Jadi kalau selection sih hampir di semua program ya, kalian di program mana aja. Jadi ini select 1 by 1. Kemudian kalau tekan kontrol berarti kita bisa select barengan. Gitu ya.
Kalau klik kiri tahan, ini adalah window. Jadi ini standar, tidak misalnya di mana aja kita menggunakan program, jadi konsepnya sama. Kemudian di sini juga ada select by name. Select by name. Jadi ini select by name itu seperti kalau di AutoCAD itu layer. Jadi objek-objek apa aja yang apa namanya ada akan muncul. Jadi seperti kalau di AutoCAD namanya layer ya. Dan nanti di pertemuan ke berapa ya, 9, 10, 11, 12 saya akan ajarkan bagaimana cara import gambar 3 dimensi kalian, gambar rumah kalian itu nanti dimasukkan ke 3D Max. Nah, setelah itu kita akan render, kita kasih material, kita kasih background, kita kasih cahaya dan sebagainya ya. Nanti layernya akan muncul di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya delete semuanya. Jadi kalau delete ya tinggal di select aja, delete. Transform. Transform itu apa? Transform itu ya move, rotate, scale, itu transform ya. Jadi kalau kalian pilih objek ini, kemudian di atas ini ada yang namanya move, rotate, dan scale. Ya, move. Ini kalau dipilih, kemudian dipilih move, maka di sini ada semacam kayak UCS ya, jadi X, Y, Z. Jadi kalau kalian klik kiri tahan di sumbu X, klik kiri tahan, nanti hanya sumbu X yang dia akan bergerak. Kalau sumbu Z ya, tapi kalau kalian letakkan di sini akan bergerak bebas. Jadi di kotak ini ya akan bergerak bebas. Seperti itu. Nah, untuk rotate pun sama, rotate ya. Ini kita bisa rotate seperti ini. Dan ini kan kalian tahu model seperti ini kan sudah kalian tahu di AutoCAD, cuman penggunaan di AutoCAD lebih susah ya. Kalau di sini klik kiri tahan, kemudian kalian tinggal putar-putar aja. Ya. Untuk mengembalikan lagi, pilih di bawah sini tinggal dikembalikan 0. Nah, nanti dia kembali gitu. Oke, ini saya kembalikan 0 gitu ya. Nah, ini untuk rotate. Kemudian satu lagi adalah scale. Jadi di sini ada scale-nya ada 3 macam. Yang pertama itu kalau kalian letakkan kursornya di tengah-tengah, ini scale-nya semua. Semuanya di skala. Nah, ini semuanya di skala. Tapi kalau kalian letakkan di sumbu Z ya, ini skalanya hanya di sumbu Z. Ya, ini bisa dipipihkan seperti itu. Kemudian scale ini kalau ada tanda panah kecil di sini, kecil ya, klik kiri tahan. Ini ada scale yang namanya scale squash. Jadi ini bisa seperti ini. Nah, ini scale squash. Ya. Seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Ini sekalian. Oke, jadi kita bikin box. Jadi kita bikin box, bikinnya bisa dari posisi top, lepas, kemudian geser ke atas, begini. Nah, ini saya posisinya seperti ini misalkan. Nah, pada waktu bikin rak maupun bikin sofa, di sini kalian saya bebaskan untuk nilainya berapa atau ukurannya berapa. Tapi kalau kalian sangat ingin ukurannya betul-betul presisi, itu kalian bisa masuk modify. Di sini kalian bisa masukkan nilainya, misalkan 10, terus kemudian 70, kemudian 1 misalkan seperti itu. Tapi saya tidak menyarankan itu karena di sini tugasnya kalian bebas menggunakan ukuran berapapun. Ya, jadi sudah seperti ini aja. Kemudian di sini saya zoom dulu ya. Untuk bikin rak itu kita tinggal pilih ya. Jadi pilihnya kalian boleh dari perspektif ya. Kalian pilih ya. Seperti ini. Nah, ini kita akan duplicate atau kita akan copy. Nah, di 3D Max itu kopinya bagaimana? Pilih objeknya.
pilih move ya, tekan shift pada keyboard. Jadi tekan shift pada keyboard, jangan dilepas. Klik kiri, geser ke atas. Lepas, clone, kalian harus pilih copy. Oke. Nah, seperti ini. Clone, copy, itu aja. Pilih, clone, lepas, oke. Nah, kemudian saya bikin lagi box dari posisi di sini, nembus ke atas. Nah, kalau kurang, ini kan kurang ya objeknya, modify, kemudian tingginya ditambahin. Ya. Kemudian dari posisi front, klik kiri, tekan shift ya, ini kita geser. Nah, kalau kalian lihat, kita sudah punya satu rak. Ya. Nah, ini juga klik kanan, ini juga orto, bisa klik kanan, perspektif. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ya. Oke, jadi ini adalah cara bikin rak. Simple aja sih, kalian kayak main-main. Boleh nggak bentuknya modelnya nggak seperti ini? Boleh. Karena ini kan masih pengenalannya, jadi kalian apa ya istilahnya itu, kalian menyesuaikanlah dengan model atau program dari 3D Max. Jadi tidak ada apa namanya istilahnya harus seperti itu, enggak. Yang penting adalah kalian buat rak sama kalian buat sofa. Nah, kemudian setelah itu file ini kalian bisa save as. Jadi ini kan harus di save ya, harus di save. Misalkan saya taruh sembarang ya di sini, kemudian beri nama mahasiswa ya, kemudian rak gitu ya, rak. Setelah itu silahkan di save. Nah, nanti file ini kalian kumpulkan di foldernya. Nah, di folder apa namanya untuk minggu depan tanggal 18 itu. Nah, untuk sofa pun seperti itu. Nah, apa namanya di sini saya belum ngajarin kalian cara menyimpan dalam bentuk JPEG karena di situ nanti kita akan bicara tentang rendering. Jadi minggu depan baru saya masuk ke rendering supaya gimana kita bisa simpan dalam bentuk JPEG ya. Untuk yang ini cukup kalian ngumpulkan file 3D Max-nya aja, sofa dan rak, atau kalau belum siap atau belum yakin 3D Max-nya siap, kalian boleh kumpulkan artikelnya seperti itu. Oke, terus Bu, ini gimana caranya? Saya sudah siapkan di, nanti saya share juga di grup ya, bahwa kalian nggak usah khawatir karena di sini juga sudah ada tutorialnya. Di sini sudah ada tutorial rak dan tutorial sofa. Jadi kalian bisa pelajari, kalian simpan ini sampai 3D Max-nya siap. Kalian pelajari untuk minggu depannya. Ya, untuk minggu ini kalian fokusnya di PDF tugas 1, 2, tugas 1A, 1B dan tugas 2. Seperti itu. Oke Pak Yusuf, sampai sini dulu ya Pak Yusuf ya. Mungkin anak-anak juga mungkin pikirannya melayang-layang untuk nginstal 3D Max-nya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, saya chat permisi Pak absen. Oh iya absen. Oke. Ya, sudah kok tadi absen. Tinggal David, ada David. Oke, semoga nggak tidur ini anak-anak. Ada pertanyaan, Bu. Oh ya, ada. Apa, Pak? Sebentar. Bu, saya ingin bertanya untuk Kop A4 ini ditulis itu tulisannya mid exam dalam bentuk paten
Oh iya. Berarti dibiarkan saja ya, Bu? Ya, dibiarkan aja Pak, kan ini kan latihan layout, sekalian hanya ngisi absen, tidak untuk apa sih dinilai apa istilahnya kopnya ya, bukan ya, tapi kop apa namanya? Ya, bahkan kalau misalkan mereka nggak ganti denah apa gitu juga nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Jadi nggak perlu sampai kalian harus ganti judulnya, nomornya nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting itu jadikan PDF ya untuk absen hari ini. Tapi harus lengkap semuanya, dena, tampak, terus kemudian apa namanya 3 dimensinya juga ada 2 file tadi ya. Nah, boleh satu aja, boleh dibagi 3, boleh dibagi 4, boleh dibagi berapapun. Terserah kalian. Yang penting PDF-nya ada. Jadi saya nggak memberatkan kalian. Oke, ada lagi? Untuk ininya, untuk 3D Max-nya kemarin ada yang tanya, yang di Autodesk itu kalian bisa download trial tapi 2022 aja, itu yang terbaru ya. Tapi kalau kalian hardware-nya terlampau berat, karena memang program-program dari Autodesk sih rata-rata memang berat-berat ya. Itu kalian bisa boleh di versi di bawah 2020, misalnya 2019 boleh. Jadi saya nggak membatasi harus versi berapa, karena nanti ada kebanyakan nanti yang dikumpulkan udah dalam bentuk JPEG ya, kecuali untuk minggu depan kalian boleh kumpulkan dalam bentuk 3D Max, karena saya belum ngajarin gimana cara rendering atau menyimpan dalam JPEG. Gitu aja Pak Yusuf, mungkin ada pertanyaan lain? Ya Pak Andi ya. Iya. Kalian harus mempelajari itu, berubah sedikit kalau di gambar kerja itu bukan berubah sedikit, itu salah total namanya. Bisa beda ukuran nanti jatuhnya. Waktu dibangun di lapangan beda. Itu belum ke produk ya Pak. Aja sudah. Iya. Kita kalau masih bicara bangunan ya anak-anak beda 1 cm masih di istilahnya berbeda banget. Tapi kalau kalian sudah masuk dalam sebuah produk, wah itu mili ya Pak ya. Iya. Itu kalau mili itu udah misalnya apa furniturnya beda 1 mili 2 mili ya nggak bisa. Nggak ketemu sambungannya. Biar Bu. Iya. Apalagi kalau mesin gitu ya. Iya, kalau teknik mesin, produk industri, jadi kan kebetulan suami saya ada kerjanya di industri ya. Dia kalau kebetulan saya kan bangunan, jadi masih kadang-kadang toleransinya kan masih senti ya Pak. Dia milih detail sekali, dan itu memang yang dikatakan dia memang benar, bahwa kalau kita beda toleransi di industri kan 0, sekian mili, kalau enggak itu botolmu enggak bisa ditutup lah apa segala macam. Iya, betul, Iya, jadi buat kalian sekarang Kom 2 ini adalah mengajarin kalian yang sebelum UTS ya, untuk belajar untuk bahwa kalian harus teliti dan enggak boleh salah. Kali ini enggak boleh salah, ukurannya enggak boleh salah gitu. Oh ya, sama satu lagi, skala furniturnya, terus skala mobil itu juga, mobilnya ada yang full sekali gitu. Ya. Jadi iya benar Pak. Ada yang satu carport itu gede banget gitu ya mobilnya. Iya, jadi mobilnya kok besar sekali gitu di posisi. Iya, jadi mungkin iya mereka nggak membayangkan kalau mobil yang dibawa ke situ itu standar, jadi nggak boleh di scale. Gitu loh. Cuman memang ya nggak apa-apa kan, kita anak-anak harus belajar bahwa mulai sekarang kalian itu bukan di apa ya desain grafik di mana ukurannya bisa ke artsnya, tapi di sini udah masuk tekniknya ya Pak ya. Udah masuk tekniknya. Gitu. Harus lebih dilihat dari segi ukurannya juga nanti. Itu aja nggak apa-apa, kita kan masih pertama ya belajar. Nggak apa-apa teman-teman, jadi semangat aja. Semangat belajarnya. Ya, caranya itu sebelum dikumpulkan dicek dulu, jadi supaya tidak miss dimension ya. Ya, itu Pak Yusuf diingatkan PDF-nya jangan lupa untuk absen. Nanti saya tunggu kalian absennya, absen untuk jam 3. Terus untuk 3D Max-nya itu nggak apa-apa kalau belum siap, belum merasa siap menggunakan 3D Max, kalian kumpulkan artikel minggu depan untuk absen aja kok. Jadi nggak terlalu istilahnya belum masuk tugas Pak Yusuf.
tugasnya minggu depan kita udah start ya. Iya. Gitu baik. aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu semua. Desi, terima kasih Bapak Ibu tutor lainnya. Ya, Terima kasih teman-teman. Selamat pagi ya, selamat Kasih. mengerjakan. Selamat siang sih. Siang Pak. Ya. Semangat semuanya. Terima kasih Pak. Menjelang siang. Saya tutup ya. Terima kasih. Thank you.